Oke, MC-nya siapa ya? Ini Pak. Ya, mulai dilihat. MC-nya buka ini. Langsung balik aja nggak ya? Peserta yang tadi kesempatan langsung Nanti aja. Pas ada itunya sistem atau apa? MC buka juga. Ini tuh nomor itu. Ya, coba buka fungsinya. Kopi harus saya ngontrol. Jack, Jaki, oke ya siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan bagi Bapak, Ibu, Kakak, Adik, serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di acara menyambut Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh UKM Gradasi Warna Universitas Indonesia dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia serta didukung oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Kegiatan hari ini adalah bagian dari rangkaian Sekolah Informal Bhinneka Warna Kita yang merupakan salah satu rangkaian acara dari Sekolah Bhinneka Warna Kita yang sudah berlangsung mulai dari tanggal 1 Oktober. Kegiatan hari ini spesifik diadakan untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda sekaligus momen penyematan PIN bagi siswa SMA atau SMK dari 34 provinsi di Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya menyambut pembicara dan tamu undangan sekalian. Pertama, ada Profesor Dr. Andes KH Yudian Wahyudi MA PhD selaku Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kedua, jajaran pejabat tinggi pimpinan media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BPIP. Ketiga, Dr. Mahdan Margawi MA selaku Ketua Umum DPP AKPAI. Keempat, Ibu Reni Suwarso PhD selaku dosen ilmu politik FISIP UI, pembimbing UKM Gradasi Warna UI, peneliti demokrasi dan kewarganegaraan, Direktur Institute Democracy, Security and Strategic Studies. Kelima, Dr. Devi Rahmati selaku Direktur Kemahasiswaan UI. Keenam, Enrico Christian selaku Ketua UKM Gradasi Warna UI, serta mentor Sekolah Bhinneka Warna Kita, Bapak Ibu Guru dan pelajar di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pula perkenalkan saya, Erika Kristiana yang akan menjadi Master of Ceremony dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara, mari kita bersama-sama memulai acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1958 tentang Indonesia Raya dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Peserta hadirin dimohon untuk berdiri dan mematikan mikrofon itu. Indonesia
untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa agar acara ini dapat dilancarkan dan berada dalam berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh 3 orang pelajar Sekolah Informal Bhinneka Warna Kita, yaitu Rahma Fadila dari Sumatera Barat, Reina Armanti Sukmarani dari Jawa Timur, dan Michael Gilbert dari Jambi. Baik teman-teman, dipersilahkan berdoa. Kepada Rahma Fadila, silahkan dimulai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memimpin doa. Marilah kita tadahkan tangan dan tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat yang berbahagia dan hikmat ini, kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami. Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020, seraya berserah diri kepadamu. Ya Allah, jadikan negeri kami sebagai negeri yang maju, yang Engkau ridhoi. Jadikan bangsa kami sebagai bangsa yang soleh dan taat kepada kehendak-Mu. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahma. Reina, dipersilahkan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Reina, saya dari SMA Negeri 12 Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dan pada pagi hari ini saya akan memimpin doa untuk yang beragama Kristen dan juga Katolik. Bagi yang beragama Katolik bisa memulai dan juga mengakhirinya dengan tanda salib terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak atas berkat dan juga penyertaan yang telah Kau kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun kami berkumpul secara online Tuhan di sekolah ini, tapi kiranya rahmat-Mu yang menyertai kami Tuhan, dan terima kasih Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga hari ini Tuhan, perjalanan kami dalam mengikuti sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sekarang Tuhan kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini, kami juga akan memulai sekolah kami pada hari ini, dan kiranya kami bisa menjadi duta Pancasila yang berguna Tuhan, kami bisa menjadi duta Pancasila yang bersinar bagi negara kami, sehingga kami bisa benar-benar memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Reina. Michael Gilbert, dipersilahkan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gilbert, asal dari SMK Negeri 2 Kota Jambi. Saya akan memimpin doa dengan agama saya, yaitu Buddha. Yang beragama Buddha dapat mengikuti dan bersikap anjali.
Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sapedio. Sapedio viwacantu sabaranggo winasantu mate bawatantarayo suki digayuho bawa nakataya kabutanam papagaha niwarana patita sanubawena hantu maha upadawe sape Buddha balapata pace kananca yang balam arahantanca jetena rangkang bahami sabaso. Semoga segala malapetaka mau jauh menyisi, semua penyakit menjadi sembuh. Semoga tiada mara bahaya yang menimpa diri kita. Semoga hidup Anda bahagia dan panjang umur. Berdasarkan kekuatan perlindungan ini, semoga tiada lagi malapetaka yang mengganggu. Berkat keampuhan parita ini, semoga semua kesyukuran lenyap. Dengan kekuatan para Buddha, serta para Pateka Buddha, dan para arahat seluruhnya, semoga peroleh perlindungan. Cula Manggala Cakrawala. Sapa Buddha nubawena, sapa Dhamma nubawena, sapa Sangha nubawena, Buddha ratanang, Dhamma ratanang, Sangha ratanang, Tinang ratanang anubawena, Catura siti sahasa, Dhamma kanda dubawena, Pita kata yuna bawena, Jinasawa kana nubawena, Sabete roga, sabete bagaya, sabete anataraya, sabete upadawa, sabete duninita, sabete awagamala winasantu, ayu wandako, dana wandako, siri wandako, yasa wandako, bala wandako, wana wandako, suka wandako, hotu sapada, duka roga baya wera, soka santu cupadawa, aneka anatarapi, winasantu cate jasa, jaya siddhi dhamma labang, soti bagyang sukang balang, siri ayu cawayoca, bogang budi, caya sawa, satawasa ca ayuca, Wiya siti bawantu te bawantu sa pamanggala rakantu sa badewata sabba buddhang nubawena sata soti bawantu te bawantu sa pamanggalang rakantu sa badewata sabba dhammang nubawenang sata soti bawantu te bawantu sa pamanggalang rakantu sa badewata Sapa sanggang nubawenang sata soti bawantu te. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Dhamma, semua Buddha permata mulia, Dhamma permata mulia, Sangha permata mulia, dengan kekuatannya, dengan kekuatan 8.400 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tripitaka, dengan kekuatan siswa-siswa penakluk dunia, semoga semua penyakit, semua mara bahaya, semua rintangan, semua bencana, semua tanda-tanda jelek, semua tanda-tanda tidak menyenangkan Anda menjadi lenyap adanya. Semoga usia, kekayaan, kemakmuran, kemasyuran, kekuatan, kecantikan,
kebahagiaan selalu bertambah. Semoga penderitaan, penyakit, bahaya, pemusuhan, kesedihan, malapetaka, bencana, dan kesyukuran, serta segala macam rintangan semua lenyap dengan kekuatan ini. Kejayaan, keberhasilan, kekayaan, keuntungan, keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang usia, kecantikan, kesejahteraan, dan kemasyhuran semoga bertambah dan panjang usia 100 tahun. Semoga keberhasilan dalam penghidupan menjadi milik Anda. Semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga para dewa melindungi Anda dengan kekuatan semua Buddha. Semua kesejahteraan pada Anda. Semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga para dewa melindungi Anda dengan kekuatan semua Dhamma. Semoga kesejahteraan ada pada Anda. Semoga semua berkah ada pada Anda. Semoga semua dewa melindungi Anda dengan kekuatan semua sangga, semua kesejahteraan ada pada Anda. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotuca, pita bawantu lokoca, raja brawantu damiko. Semoga hujan menurut waktunya, semoga tanaman tumbuh dengan subur, semoga dunia menjadi makmur, semoga pemerintahan dan staf bertindak benar, dan semoga acara ini dapat diselenggarakan dengan baik. Sabe sata bawantu supitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Michael Gilbert dan terima kasih juga teman-teman atas doanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dr. Mahnan Marbawi MA selaku Ketua Umum DPP Ampel. Silahkan kepada Pak Marbawi waktu dan layar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Profesor Hadi Yudian, selaku Kepala BPIP, yang saya hormati seluruh pejabat lingkungan BPIP, yang saya hormati Ibu Wakil Rektor Bidang Mahasiswa dan Direktur untuk Mahasiswa Studi, Mbak Reni selaku pembimbing dari UKM Gradasi Warna, juga teman-teman UKM Gradasi Warna yang saya hormati, dan yang paling saya banggakan calon-calon duta Pancasila dari pelajar di seluruh Indonesia. Salam Pancasila buat pelajar Indonesia. Salam. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Yudian yang telah memberikan segala fasilitas dan dukungannya kepada kita semua dalam konteks pelaksanaan pengukuhan Duta Pancasila Pelajar. Kegiatan ini menjadi sangat penting buat kita dalam rangka bagaimana para pelajar ini mampu menjadi speaker kita, mampu menjadi duta kita untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila ini diinterpretasikan secara fashionable, secara kekinian. Bapak-bapak yang saya hormati, saya juga ingin mengucapkan selamat dulu kepada seluruh pengurus DPP seluruh Indonesia, walaupun hadir secara virtual. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, serta pelajar kita pelajar Pancasila yang saya hormati, ada 100 pelajar dari seluruh Indonesia yang mewakili dari 34 provinsi yang terlibat atau mengikuti sekolah informal Bhinneka Warna kita. Sekolah ini menjadi bagian penting sebagai bagian dari rekayasa sosial kita,
untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Kita harapkan nanti alumnus dari sekolah informal, sekolah Bhinneka Warna kita ini bisa menjadi duta Pancasila di kalangan pelajar. Para pelajar ini mampu membangun wacana dan narasi dalam berbagai macam platform, baik online maupun offline, untuk mengembangkan, menginterpretasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kita berharap Prof. Yudian, Ibu Reni, alumnus dari sekolah ini bisa menjadi garda terdepan untuk mengembangkan, menguatkan, dan mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Sekolah Bhinneka Warna ini diawali dari kegiatan Pancasila di mata pelajar yang diadakan oleh AKPAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 2020 yang diikuti oleh 100 pelajar dari seluruh Indonesia, dan 100 pelajar ini sekarang masuk dalam sekolah informal Bhinneka Warna kita. Dan kita berharap sekolah informal ini didukung juga oleh UKM Garis Warna. Terima kasih Mas Ejo, Mas Hiraldi, Mbak Mike atas kerjasamanya dan seluruh teman-teman dari UKM Garis Warna. Keren sekali kalian kalau tanpa Mas Ejo dan teman-teman repot juga kita untuk mengembangkan duta-duta pelajar Pancasila. Sekali lagi kita berharap bersama dengan BPIP, dengan semua stakeholder, klaster pendidikan wajib menjadi yang terdepan dalam menguatkan ideologi Pancasila. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menguatkan ideologi Pancasila, khususnya di klaster pendidikan, di sektor pendidikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya harapkan kita bisa bersama-sama membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulawi. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Reni, PhD selaku dosen Ilmu Politik UI, Pembimbing UKM Garis Warna UI, Peneliti Demokrasi dan Kewarganegaraan, Direktur Institut Demokrasi, Security and Strategic Studies, dan juga Dr. Devi Rahmawati selaku Direktur Kemahasiswaan UI. Silakan untuk Ibu Reni, waktu dan layar dipersilakan. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPIP, Profesor Yudian, yang telah berkenan membantu, mendorong, mensupport dari kegiatan ini dengan semua jajaran dari BPIP. Terima kasih juga untuk Pak Dr. Marbawi dan semua jajaran dari AKPAI, dan juga Ibu Profesor Rosari Saleh dan Ibu Dr. Devi Rahmawati yang sudah membantu dari Universitas Indonesia, Direktur Kemahasiswaan UI, karena dukungan dan support dari beliau-beliau lah acara ini bisa terselenggara. Saya mengikuti tadi sejak awal dari mobil, karena ternyata saya belum bisa sampai di BPIP. Saya sangat ternyuh, bahkan sempat meneteskan air mata ketika membayangkan bahwa Indonesia akan dipimpin oleh kalian. Mbak Reni ini mentor dari dosen pendamping dari mentor-mentor kalian. Mbak Reni sangat bangga dengan para mentor yang sudah bekerja luar biasa, melakukan pembinaan Pancasila terhadap para pelajar SMA dan SMK seluruh Indonesia. Mbak Reni juga lebih bangga lagi terhadap kalian, para peserta Sekolah Bhinneka Warna kita. Benar-benar luar biasa. Saya merasa senang dan percaya kalau masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Terima kasih dan semoga kalian bisa mengikuti sekolah ini sampai selesai. Silakan Mbak Devi meneruskan kata sambutan dari Universitas Indonesia karena kami duet ini. Silakan Mbak.
Siap, Mbak Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Kepala BPIP Bapak Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD beserta jajarannya. Lalu Ketua Umum DPP AKPAI Bapak Dr. Mahman dan tim. Berikutnya para dosen pendamping, ketua dosen pendamping yaitu Ibu Reni Suwarso PhD, para guru-guru SMA dan SMK se-Indonesia. Yang kami banggakan teman-teman pengurus UKM Gradasi Warna, serta adik-adik pelajar SMA dan SMK, para duta Pancasila. Izinkan saya membuka dengan pantun. Rindu berjemur di Pulau Dewata, tetap sabar belajar dari rumah. Selamat datang para duta Pancasila, dalam kegiatan menyambut Hari Sumpah Pemuda. Universitas Indonesia, kampus yang berdiri semenjak 1849, telah menjadi bagian dari setiap perjalanan penting bangsa. Dari kampus Kuning ini lahir para penggerak budi utomo seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, juga lahir sang proklamator. Para alumni UI juga terus hadir mengawal pembangunan bangsa melalui berbagai profesi. Sebut saja Sumitro, Garin Nugroho, hingga Dian Sastro. Dengan tanggung jawab sejarah yang dipikul, para mahasiswa UI di era milenial dan zilenial ini kembali ingin memastikan NKRI terus tegak berdiri dengan kekuatan Pancasila. Maka unit kegiatan mahasiswa Gradasi Warna bekerja sama dengan AKPAI menggagas sebuah program kebangsaan Sekolah Bhinneka Warna Kita. Tujuan jangka panjang program ini adalah melahirkan para pelajar duta Pancasila yang memiliki tugas untuk menguatkan dan mengkampanyekan isu-isu kebangsaan, nasionalisme, ideologi Pancasila, gerakan cinta Indonesia, toleransi, moderasi beragama, dan mengembangkan community development di kalangan pelajar. Tujuan jangka pendek dari program ini adalah para pelajar terpilih yang berasal dari 34 provinsi akan memiliki wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan ideologi Pancasila yang kuat, serta mampu menjadi agent of change dan influencer bagi peer group di lingkungannya masing-masing melalui berbagai platform media online maupun offline. Untuk mewujudkan tujuan jangka panjang tersebut, dibutuhkan model pendekatan program yang menguatkan 6 kompetensi, yaitu wawasan kebangsaan, moderasi beragama, penguatan wacana dan narasi di ruang publik offline maupun online, peace community development, pengembangan kreativitas dan influencer sebagai luaran atau output yang ingin dicapai. Pendekatan ini dilakukan terutama melalui virtual training, virtual project, dan virtual pendampingan. Sebelum menjadi pelajar duta Pancasila, para siswa akan mengikuti Sekolah Bhinneka Warna Kita yang merupakan inisiasi dari UKM Gradasi Warna, yaitu Gerakan Sadar Demokrasi dan Kewarganegaraan Universitas Indonesia bersama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam. Sekolah ini akan dipandu oleh 14 mentor dari UI dan 15 pengurus Gradasi Warna melalui metode pengajaran yang inovatif, kreatif, serta relevan dengan anak muda generasi milenial dan zilenial. Untuk dapat menjadi pelajar duta Pancasila, para peserta harus terlebih dahulu mengikuti rangkaian kegiatan dan pengajaran oleh para tutor dan tim kurikulum antara lain moderasi beragama dan Pancasila, belajar politik, demokrasi dan kewarganegaraan, demokrasi digital, dinamika Pancasila dari masa ke masa, multikulturalisme Indonesia dan wawasan kebangsaan, serta kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Kami berdoa agar Sekolah Bhinneka Warna Kita yang merupakan buah dari pernikahan antara unit kegiatan mahasiswa Gradasi Warna, Direktorat Kemahasiswaan UI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, dan tentu saja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI dapat menjadi sebuah kegiatan yang mampu memperkuat kebangsaan Indonesia. Izinkan saya untuk juga membacakan pantun untuk mengakhiri sambutan sederhana pagi ini. Menikmati segarnya roti bakar boba, tidak lupa melahap nasi liwet kecombrang. Terima kasih kepada seluruh pejuang Pancasila atas komitmennya menjaga ruh nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni dan Ibu Devi.
Sekolah Informal Bineka Warna Cita secara formal telah dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2020 dan diikuti oleh kurang lebih 100 orang pelajar dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Sekarang kita bersama-sama akan mendengarkan cerita, pesan-pesan serta sharing wawasan dari pelajar Sekolah Informal Bineka Warna Cita. Pertama, mari kita saksikan video berikut. Hari ini kita ada di sini, putra-putri anak Ibu Pertiwi. Hari ini kita satu bersama, lepas perbedaan yang ada. Bentuk bangsa yang satu, anak Indonesia. Bersatu bersama untuk lahirnya negeri tercinta. Saling cinta, mencintai, saling mengobarkan kembali rasa nasionalisme dan mengembangkan masyarakat pada akar budaya dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Sikap Pancasialis harus terus ditumbuhkan pada masyarakat, agar Pancasila sebagai dasar negara tak sekadar teori, melainkan implementasinya dalam kehidupan. Dengan begitu, Pancasila dapat menunjukkan keefektifannya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk waspada dan menolak paham ekstremis maupun radikal. Dan juga pemerintah harus mengedukasikan kepada masyarakat agar jangan mudah terprovokasi dan terpancing hoax maupun isu-isu yang tersebar di masyarakat. Video tersebut adalah selanjutnya mari kita simak cerita dan kehidupan dari dua orang pelajar, yaitu Aulia Salsabila dari Sumatera Barat dan Gival Kennedy dari Jawa Barat. Kepada Aulia Salsabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dari SMA Negeri 2 Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Nama saya Gival Lataris Kennedy dari SMA Muhammadiyah 25 Pamulang dari Jawa Barat. Saya dan Gival akan menceritakan pengalaman kami mengikuti kegiatan Sekolah Informal Bineka Warna Cita. Alasan saya bergabung pada Sekolah Informal Bineka Warna Cita dengan tujuan diadakannya Sekolah Bineka Warna Cita, yaitu untuk gagasan pelajar terkait Pancasila,
membangun segala platform agar memperkuat wawasan dengan inovasi masa kini. Dari tujuan itulah saya termotivasi untuk mengikuti kegiatan Sekolah Informal Bhinneka Warna Kita, yang mana nantinya saya akan menjadi generasi muda yang mampu memajukan bangsa Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia yang baik dan tahu betul tentang negara Indonesia. Mengapa kalau saya bergabung karena ingin memahami lebih nilai-nilai Pancasila, ideologi Pancasila itu ideologi negara kita sendiri, dan memahami nilai-nilai demokrasi dan toleransi yang ada di Pancasila. Nah, selama sebulan ini kakak pembimbing memberikan banyak ilmu dan pengetahuan dengan berbagai materi. Salah satu materinya yaitu terkait dengan Pancasila dan agama yang diajarkan pada tanggal 9 Oktober 2020 kemarin. Di sini kita dipelajari mengenai banyak hal, meliputi agama, Islam, ajaran pokok Islam, bahayanya Islam khilafah dan pemikiran togut. Selain itu juga kita diajarkan tentang pentingnya berjihad, alasan mengapa intoleransi beragama dapat terjadi, kekerasan dan pemicunya. Lalu kita juga diberi tugas yang pasti mengasah sikap analisis kita dan kritis kita, karena kita ditugaskan untuk mencari solusi upaya mengatasi ancaman Pancasila tersebut. Pada 23 Oktober lalu, kita juga belajar tentang politik, demokrasi, dan kewarganegaraan. Kami mempelajari bagaimana cara harus berpolitik bersih, berpolitik yang harus bertanggung jawab, dan pentingnya demokrasi dalam berpolitik, seperti freedom of speech dan lain-lainnya. Komitmen saya sebagai duta pelajar Pancasila yaitu saya akan terus belajar dan akan banyak mencari informasi mengenai Pancasila. Dan saya juga akan terus-menerus belajar mengejawantahkan Pancasila dalam kehidupan nyata, yaitu dengan cara berusaha menjadi model yang baik bagi lingkungan sekitar saya. Komitmen saya di sini terus giat belajar, mencari ilmu, menuntut ilmu, untuk menjadikan saya pemuda yang idealis, intelek, dan kritis terhadap Pancasila. Dan semoga dengan saya mengikuti Sekolah Bhinneka Warna Kita ini, saya mempunyai bekal yang cukup untuk kedepannya. Baik, terima kasih untuk Aulia dan Diva atas pemaparan dan sharing yang luar biasa. Untuk penutup, kita sama-sama akan mendengarkan pembacaan puisi oleh Andi Akasa Putra, pelatih dari Kalimantan Timur. Untuk Andi, persilakan. Kita akan melanjutkan acara saja ya. Kita karena Adi belum berhalangan untuk datang, jadi kita telah mendengar karya-karya dari pelajar Sekolah Informal Bhinneka Warna Kita. Sekarang kita akan mendengarkan keynote speech dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, yaitu Profesor Dr. Andes Kyai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD. Kepada Profesor Yudian, waktu dan layar dipersilakan. Udah ya. Pada yang terhormat Bapak Dr. Marhan Marbawi MA, Ketua Umum DPP AGPAII,
Pada yang terhormat Ibu Reni Suwarso, PSD, pembimbing UKM Gradasi Warna UI, Universitas Indonesia, para pemimpin Jabatan Tinggi Madya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, para pimpinan Jabatan Tinggi Pratama BPIP, yang terhormat para dosen. Sudah masuk belum? Sudah ya. Pada yang terhormat para dosen, pengurus AGPAII, dan para pelajar yang mengikuti secara virtual, online maupun offline juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Pertama-tama mari sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala-galanya, ya, khususnya dalam konteks ini adalah kemerdekaan Indonesia yang itu secara nasional dalam arti kebangsaan. Saya pribadi percaya dimulai dari Sumpah Pemuda, ya, pergerakan dari perjuangan yang sifatnya keagamaan dan kedaerahan waktu itu menuju ke bangsaan, ke nasionalan dalam arti tingkat seluruh ya Indonesia. Dimulai dari Sumpah Pemuda itu. Nah, yang kedua juga nikmat kesehatan, ya, karena hari ini sangat penting. Tuhan sedang menguji kita dengan makhluk kecil yang namanya COVID-19 ini. Ya. Jadi alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, ya, merdeka dan sehat. Itu dua kenikmatan terbesar hari ini. Masih banyak yang terbesar, tapi yang saya ingin sampaikan cuma dua itu. Di BPIP menyambut baik, ya, kerjasama tiga pihak ini dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPIP seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, yang antara lain adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam pembinaan ideologi Pancasila. BPIP juga mengucapkan terima kasih, ya, kepada khususnya Bapak Dr. Marham Marbawi, ya. Nih saya sering guyon kata Marbawi ini ada kamus, ya, ada seorang penulis kamus nama belakangnya Al Marbawi. Waktu saya masih belajar terjemah itu tahun-tahun 80-an, saya pegang kamus ini, kamus Al Marbawi itu, ya. Nah ini mungkin ini doanya orang tuanya Pak Marbawi ini menjadi kamus, ya, menjadi kamus ya maksudnya menjadi apa ini ketua umum, ya. Menjadi ketua umum DPP AGPAII, ya. Marhan atau Marham, ya, yang dirahmati Marham. Ya. Nah, dan para guru agama Islam yang bergabung dalam, saya tidak membaca ya karena hurufnya besar, jadi AGPAII. Kalau tulisannya kecil baru apa, ya. Nah, kalau sama-sama huruf besar itu nanti baru dikasih titik yang singkatan-singkatan. Kalau hurufnya semuanya besar begitu. Dan juga kepada Ibu Reni Suwarso dan Ibu siapa lupa tadi saya satunya nyambut tadi. Bu Devi, ya, Bu Devi tadi saya. Dan gerakan kebinekaan mereka yang tak lelah melakukan promosi, ya, kesadaran berbangsa kepada generasi muda. Guru, sekolah, universitas, dan pada umumnya lembaga pendidikan, ya, secara umum ini merupakan institusi yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya dan karakter. Karena setidaknya sepertiga hidup generasi muda level, ya, dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas atau SLTA dihabiskan di lembaga ini atau institusi ini. Nah, dalam beberapa kasus, sekolah dan lembaga pendidikan menjadi institusi sosialisasi yang lebih penting daripada keluarga.
Tadi saya sudah dengar juga dari Bu Devi, artinya bagaimana pejuang-pejuang awal kemerdekaan kita itu lahir dari UI ya, Universitas Indonesia misalnya, itu. Ya, tapi saya juga mau nambahkan karena supaya seimbang sejarahnya ini sama begitu. Tidak kalah juga yang dari pesantren ya. Karena kemarin juga dalam rangka Hari Santri Nasional itu saya katakan bahwa kaum santri itu juga kaum pahlawan ya. Yang kalau dibandingkan atau dibandingkan sedikit dengan lembaga formal pendidikan sekolah kalau bahasa dulu ya, uang sekolahan karo uang pondokan. Jadi yang dari UI, ITB, UGM, SMP, SMA itu namanya uang sekolahan. Tapi di sini dilengkapi dengan namanya uang pondokan ya. Wong pondokan itu orang-orang yang pada umumnya sekolah di pesantren waktu itu, ya. Jadi sedikit agak berbeda dalam menyikapi penjajah dalam konteks pendidikan. Kalau orang sekolahan itu biasanya masuk ke dalam sistem, nah, tapi mereka melawan pemerintah penjajah waktu itu. Kalau orang pesantren beda lagi, mereka berjuang dari luar sistem, nolak total. Nah itu. Makanya saya katakan kepahlawanan mereka itu salah satunya ditandai dengan gelar kiai. Ya, kiai itu sebetulnya pahlawan dalam konteks melawan penjajah dari luar sistem, ya, defensive kultural non-violence. Itu pesantren. Maka sampai tahun kemerdekaan jarang sekali orang Islam yang dari pondokan itu punya gelar. Ya. Kalau saya ini kan kira-kira puncak sejarah pesantren lah. Ya, dari pesantren sekolah sampai ke Amerika, Harvard, dan jadi profesor, ada kiai hajinya, ada PhD-nya, kira-kira begitu. Ya, tapi tidak semua orang pesantren, mohon maaf, beruntung seperti saya. Karena mereka dulu masih melanjutkan ya, sikap non-koperasi itu dari luar sistem. Ya, tapi di dalam kemerdekaan kita melihat tokoh-tokoh mereka. Pesantren ini antara lain Kiai Haji Wahid Hasyim. Ya, Mbak Hasyim atau Syekh Hasyim Asy'ari misalnya begitu. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa lembaga pendidikan punya peran paling utama dalam sejarah ya perjuangan kita sehingga kita mendapatkan kemerdekaan ya, pada tanggal 17 Agustus 45 itu yang saya katakan kemerdekaan ini unik ya. Yang dalam konteks ini aja saya mau sampaikan begitu sebagai tambahan tadi dari Bu Devi itu ya. Ini sudah pernah saya sampaikan, tapi mungkin untuk adik-adik yang masih muda saya sampaikan lagi. Proklamasi kita itu unik ya, jika dibandingkan dalam sejarah dunia. Saya melihat dalam konteks perbandingan ya, saya ini mohon maaf ahli perbandingan. Nah itu proklamasi kita itu tidak ada tandingannya dalam sejarah dunia. Bukan hanya di abad 20, tapi sejak Nabi Adam sampai sekarang. Proklamasi kita itu tidak ada tandingannya dalam hal. Satu, kita sudah terjajah, kalau hitungan saya 434 tahun, ya sejak jatuhnya Malaka 1511, Ternate 1512, kita baru merdeka 1945. Ya. Itu apa? Itu terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, puncak ya, peperangan dunia terbesar itu ada di Perang Dunia Kedua. Ya, dulu kita jatuh karena kita yang paling utama kalau secara internal tidak punya teknologi militer. Tapi kita ya di tengah hujan peluru, bom atom segala macam itu kita bisa merdeka. Juga tanpa teknologi militer, ya. Itu. Mestinya kita ini lumat. Nah, tapi kita bisa merdeka di tengah tanpa teknologi militer. Hebatnya lagi kemerdekaan ini apa? Proklamasi yang dibacakan hanya dalam waktu 59 detik itu ternyata bisa mempersatukan lebih dari 40 negara. Ya. Kita ingat ya bahwa masing-masing keraton itu kerajaan, kesultanan itu kan negara merdeka dalam batas mereka sendiri, sama-sama dijajah. Tapi begitu ikhlas dan mudah dan ikhlasnya para ya pemilik kekuasaan hari itu, sultan-sultan, raja-raja, ya tanda petik itu menyerahkan kekuasaan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekedar nama. Hari itu namanya Negara Republik Indonesia. Ya, itu bisa dibayangkan coba. Ya, nah wilayahnya sangat luas. Dan terakhir yang mau saya sampaikan dalam konteks ini ya,
masih banyak tapi saya batasin satu lagi. Apa daya tahan proklamasi kita itu ya dengan Pancasila maksud saya ya, dengan Pancasila ini proklamasi kita itu bertahan. Ya, jika dibandingkan beberapa negara terutama yang abad ke-20 ya. Kita ini kan majemuk ya, plural dari berbagai aspek dan barangkali negara terplural di dunia ini ya Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Jadi segi apa sajalah sudah, mau suku, mau bahasa, mau agama, mau apa kulinernya, kan, budayanya, semuanya. Ya. Pulaunya begitu banyak dan sebagainya banyak. Tapi alhamdulillahnya apa? Negara kita mampu bertahan karena kita punya Pancasila yang tadi diawali ya dengan semangat itu. Generasi muda kayak Bung Karno, Bung Hatta, dan seterusnya. Jika dibandingkan, misalnya, mohon maaf ya, negara Soviet Union, itu negara besar, wilayahnya sangat luas, teknologi militernya itu termasuk dari dunia, superpower dunia, dan seterusnya. Tapi Soviet Union yang hebat itu tidak mampu bertahan, ya. Tidak sampai 80 tahun sudah pecah dari dalam. Mengapa? Dua yang paling penting kalau bagi kita hari ini. Satu, dia tidak bertuhan. Yang kedua, ingin menyeragamkan manusia. Ya, manusia tidak bisa diseragamkan. Maka kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di situ. Itu bedanya nanti di situ. Penjelasannya panjang nanti kalau adik-adik ikut lagi di sekolah tadi ya. Nah, itu. Ini salah satu ya, keunikan kemerdekaan kita ini. Yang tadi kalau bukan hanya zero, kita berangkat dari minus. Ya. Tapi minus itu maksud saya terjajah sekian lama, tidak punya apa-apa, termiskinkan orang-orang yang tidak ada yang sekolah, kan secara resmi pendidikan ini untuk anak pribumi ini kan baru 1901 ya. Yang agak diberikan ke begitu. Nah, itu pun masih terbatas ya. Tapi itulah kehebatan pemuda hari itu. Yang ini saya katakan juga tidak ada tandingan dalam sejarah dunia. Ya, jadi mereka dibiasa sistematis oleh pemerintah penjajah ya untuk dijadikan antek-antek penjajah. Tapi tidak nyampe 30 tahun mereka sudah ya melawan sang penjajah untuk mendirikan negara sendiri. Itu namanya Sumpah Pemuda itu, ya. Nah itu. Ini sekarang saya tambahkan lagi, pembinaan karakter berbangsa dan para generasi muda merupakan keniscayaan ya, sebagai kelanjutan. Ya. Pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan didefinisikan sebagai mereka yang berusaha antara 15 sampai 15 sampai 25 tahun. Jadi pembinaan pada mereka ini merupakan keniscayaan. Ya. Bukan hanya karena jumlah mereka yang sangat besar, ya, hampir mencapai 2% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 65,7 juta, tapi juga karena merupakan sasaran prioritas pembangunan menyongsong Indonesia Emas. Jadi kalau saya bicara Indonesia Emas itu maksudnya begini, dulu pemuda-pemuda ini, ya menurut sejarah yang pernah saya baca, nanti silakan apakah sejarah ini persis atau tidak, tapi saya pernah membaca, negara kita ini didirikan hanya oleh, ya saya ulang, hanya oleh 175 sarjana, yang tadi disebut Bu Devi itu, lulusan-lulusan itu. Hanya 175 sarjana lengkap namanya hari itu ya. Sarjana lengkap itu kalau dulu dokter Andes, SH, insinyur itu ya. Sarjana ekonomi dulu ya, sebelum ada sistem SKS. Nah, itu biasanya ada BA-nya dulu. Ya. Oh. Nah, jadi mereka sudah berhasil menyumbangkan ya namanya kemerdekaan ini, sehingga kita punya negara yang maha besar ini. Ya, dari segi apapun negara kita itu negara yang sangat besar. Ya. Nah, sekarang kalau kita harus bersyukur, ya bersyukur itu mengucapkan minimal dengan kata-kata, ya kalau orang Islam ya alhamdulillah gitu ya. Minimal pakai kata. Nah, diharapkan mempertahankan
Jadi mempertahankan itu ya seperti yang hari ini sedang dilakukan oleh UKM UI ini sama AKPAI ini ya, AGPAII ini ya. Ini salah satu contoh mempertahankan. Ya. Nah, nanti diharapkan dari sini lahirlah generasi-generasi yang mampu mengembangkan. Jadi harapannya apa? Mestinya nanti ketika kita menyongsong Indonesia emas, pemuda-pemuda seperti adik-adik ya, mbak-mbak ini ya, inilah yang akan menjadi pemain utama. Meningkatkan prestasi 100 tahun yang sudah diberikan oleh pemuda-pemuda pada saat perjuangan kemerdekaan. Ya. Nah, dari situ nanti lahirlah Indonesia menjadi negara yang maju di semua bidang. Itu ya, harapannya seperti itu. Yang itu memang harus dimulai oleh generasi muda. Itu tadi sudah sangat jelas. Ya. Nah, jadi di masa lalu, ya, lewat Sumpah Pemuda 1928, pemuda dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan kesukuan memberikan fondasi kuat bagi berdirinya bangsa Indonesia. Ya. Merekalah yang pertama kali berteriak lantang menyebut Indonesia sebagai identitas bersama. Dengan 3 sumpahnya, tadi ada ya di situ, sumpah itu, bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Ya. Identitas bersama atau shared identity ini menjadi ancaman terbesar bagi kolonialisme. Ya, identitas bersama inilah yang menjadi pondasi perjuangan mewujudkan republik ini. Ya, semangat dan kesadaran bersama perlu kita tumbuhkan. Yang saya katakan sebagai perlu peningkatan kembali. Itu ya. Satu lagi saya mau tekankan bahasa misalnya ya. Ini kehebatan kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Kita lihat itu. Apa itu? Bisa dilihat dari Sumpah Pemuda terkait dengan bahasa. Ya. Nah, kita ini kan bahasanya ada berapa ribu itu? Ya, 600 sekian kalau saya tidak salah bahasa daerah itu. Nanti tolong dicek lagi lah ya. Dengan pulau yang segitu banyak dan sebagainya. Bahasa apa yang ada di Indonesia ini? Tapi begitu hebatnya ya Sumpah Pemuda itu. Dengan berbahasa satu bahasa Indonesia itulah kita bisa menjadi bahasa Indonesia sebagai salah satu perekat. Ya. Apa ini? Perekat ke apa namanya kebangsaan kita lah. Gitu. Nah, dari situ kita bisa bersatu. Ya, tapi perhatikan tempat lain. Misalnya ya kalau kita baca sejarah di India misalnya ya. India ini kan negara yang lebih besar dari kita dari segi wilayah dan populasinya. Tapi kalau lautnya banyak kita ya. Nah, misalnya pulaunya kita, tapi wilayahnya luas lah gitu. Ini disebut dengan the Indian subcontinent, anak benua India sebutannya itu. Tapi ketika mereka merdeka ya 14 Agustus 1947 itu India. Sehari kemudian Pakistan, nanti Pakistan pecah lagi menjadi Bangladesh. Kita lihat dari segi bahasa di India yang besar itu yang pernah menjadi peradaban dunia ya. Peradaban lembah Indus itu di Indian Valley itu, Indus Valley ya. Nah, itu kita lihat. Saking banyaknya suku-suku besar di situ. Mereka tidak punya bahasa nasional. Bahasa pemersatu seperti kita. Tapi kita di Indonesia bisa. Apa bahasa mereka? Karena mereka tidak bisa dari hari itu belum ada bahasa nasionalnya India. Sampai sekarang orang India itu bahasa nasionalnya tanda petik itu bahasa Inggris. Ya. Jadi orang India itu tidak punya bahasa pemersatu atau bahasa nasional. Akhirnya bahasa Inggris. Gitu. Nah kita ini hebat sekali. Ya. Kita ini sangat hebat. Ya, itu loh kecerdasan, kejeniusan, kehebatan pemuda-pemuda hari itu. Ya. Yang orang-orang muda loh ya, seperti kalian loh. Kalau saya lihat Bung Karno baru umur 28, ya. Bung Hatta sekitar itu, gitu. Tapi mereka sudah bisa memberikan kontribusi yang saya katakan tadi tidak ada tandingan dalam sejarah dunia, ya. Dalam banyak hal. Nah, ini sasaran menuju Indonesia Emas 2045 mengandaikan bahwa generasi sekarang harus menjadi generasi yang berkualitas, memiliki kapasitas sekaligus karakter seperti agamis, resilience, memiliki empati sosial, memiliki jiwa kepemimpinan dan sebagainya. Inilah isi dari nilai Pancasila ya.
Dalam hal ini kami di BPIP sangat mengapresiasi ya kerja-kerja yang dilakukan oleh AGP, AII dan UKM gradasi warna melalui sekolah Bhinneka Warna kita yang terus memupuk semangat kebangsaan dan karakter kepemimpinan yang kita butuhkan untuk generasi muda. Ke depan saya berharap program dan kegiatan ini akan melahirkan pelajar duta Pancasila yang memiliki tugas untuk menguatkan dan mengampanyekan isu-isu kebangsaan. Nasionalisme, ideologi Pancasila, gerakan cinta, toleransi, moderasi, beragama, dan pengembangan community development di kalangan pelajar. Saya mengucapkan selamat kepada para pelajar yang terpilih sebagai duta pelajar atau role model atau uswah hasanah bagi pelajar-pelajar lainnya dari 34 provinsi. Kami berharap adik-adik pelajar dapat menjadi agent of change atau influencer bagi peer group ya, di lingkungan masing-masing. Tadi seperti kata Bu Devi, melalui platform media online maupun offline. Kami juga senang hati berharap dapat membangun jejaring dengan adik-adik. Bapak, Ibu sekalian dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila. Saya ucapkan selamat kepada AGP, AII, dan sekolah Bhinneka Warna kita yang sudah menerapkan model pendidikan yang inovatif, berwawasan kebangsaan, berwawasan internasional, dengan hasil pendidikan yang nyata dalam bentuk pelajar-pelajar duta Pancasila. Pemuda-pemuda yang punya kapasitas, berkarakter, berwawasan kebangsaan inilah dan inilah yang disebut oleh Bung Karno ketika beliau berseru, beri aku 1000 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini buka nggak ya? Akan buka. Begitu, ya, yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi kita berharap dari sini akan ada kerjasama sehingga kita bisa bersama-sama ya mewujudkan Indonesia maju, bahkan Indonesia lebih maju, bahkan Indonesia sebagai bangsa termaju di muka bumi ini. Saya kira begitu saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Profesor Yudian atas keynote speech-nya. Sekarang kita akan melanjut ke acara peringatan PIN Duta Pelajar Pancasila sebagai bentuk pengukuhan pelajar sekolah Bhinneka Warna kita. Profesor Yudian akan memasang PIN secara simbolik diikuti oleh pelajar di rumah masing-masing. Pelajar dimohon untuk berdiri. Nggak bisa. Oke. Nice. Iya,
Nanti. Habis ini. Ya. Kasih ya. Silakan ini ya. Terima kasih Prof. Yudian telah melakukan perjalanan ini. Dengan demikian, pelajar sekolah Bhinneka Warna kita telah dikukuhkan sebagai duta pelajar Pancasila. Mari kita mengapresiasikan para duta pelajar Pancasila dalam bersikap. Semoga semangat Pancasila para pelajar dapat terus berkembang ke depannya. Dengan demikian, acara hari ini telah usai. Terima kasih untuk partisipan hari ini. Sekarang kita akan melakukan sesi foto. Saya memohon para partisipan untuk membuka kamera. Teman-teman, tolong dinyalakan videonya ya. Sekarang saya akan memulai sesi foto. Saya akan menghitung 1, 2, 3, kemudian saya akan pose ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya jangan menggunakan Pancasila ya, sepertinya berpose. Dan 1, 2, 5 sudah siap. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, sekali lagi, terima kasih untuk semua partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Buat semuanya. Kalau Zoom cara habisnya begitu ya. Kita sambung lagi minggu. Terima kasih.